Cerita lengkap Lazarus dibangkitkan Tuhan Yesus, Yohanes 11 ayat 1 sampai ayat 45. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah ia berkata kepada mereka, "Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Lalu Thomas, disebut Didimus, berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Mari kita pergi juga mati bersama-sama dia." Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya,
Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu, ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masgullah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melayat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah diperbuat Yesus, percaya kepadanya. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Selamat berjumpa dengan saya Pendeta Minaria Purba. Saya mengucapkan salam sehat, sukses, tetap semangat, Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Lazarus dibangkitkan Yesus dari kematian. Dalam arti yang sudah mati 4 hari dikubur dan ditutup kuburannya, Yesus berkata, "Lazarus, bangkitlah." Pada saat itu dia bangkit dan dia hidup. Artinya Lazarus dibangkitkan atau dihidupkan dari kematian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, siapa sebenarnya Lazarus? Lazarus adalah saudara Maria dan Marta. Saudara Maria yang pernah meminyaki kaki Tuhan Yesus dengan minyak mur narwastu, dan dia juga yang melap kaki Yesus dengan rambutnya. Mahkotanya sendiri melap kaki Tuhan Yesus, pertanda penghormatannya kepada Tuhan Yesus. Dia percaya kepada Yesus, dia percaya kepada kuasa Yesus, dia percaya kepada keselamatan adalah melalui Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di Minggu Prapaskah Lent kelima ini kita akan belajar bahwa penyertaan Tuhan, kasih Tuhan, berkat Tuhan tidak pernah terlambat. Meskipun secara kasat mata dan logika manusia lelah menunggu, tetapi percayalah waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik
dan berkat Tuhan tidak pernah terlambat, dan segala sesuatu yang Tuhan berikan adalah untuk menyatakan kemuliaannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di Betania, di tempat Maria dan di tempat Marta, saudara mereka adalah Lazarus. Mereka sangat menghargai Lazarus, saudara laki-laki mereka, karena bagi budaya Yahudi patriarkat, laki-laki itu adalah menjadi regenerasi. Harkat dan martabat perempuan itu ketika dia dekat dengan laki-laki. Misalnya saya seorang gadis, harkat dan martabat saya itu ketika papa saya ada. Tetapi ketika orang tua laki-laki saya tidak ada, maka itu akan didampingi oleh saudara saya laki-laki. Terkecuali kalau seperti saya sudah janda, terhormat, kalau ada anak saya laki-laki. Puji Tuhan ada anak saya laki-laki 2, membuat saya lebih sempurna, 2 laki-laki, 2 perempuan. Tapi saya percaya apa yang Tuhan berikan itulah yang terbaik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, harapan mereka Lazarus ini sehat dan panjang umur. Tetapi siapa yang menyangka Lazarus sakit dan dia pun mati. Dia dikubur, dia dihibur oleh beberapa orang, banyak teman-temannya, termasuk orang Yahudi. Tetapi ketika Lazarus sakit, dia mengutus utusan, memberikan pesan kepada Yesus, menyatakan dia yang engkau kasihi sakit. Dalam arti Lazarus ini, Maria dan Marta dekat dengan Yesus, ada hubungan kekeluargaan. Sudah pasti ketika mendengar Lazarus sakit, dia akan peduli, dia akan datang, dia akan menyembuhkan. Tapi apa yang terjadi? Yesus memperlambat waktu, seolah-olah dia tidak peduli, dan dia berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian. Bahkan kalau ada pun kematian, itu akan menyatakan kemuliaan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kemudian Yesus hadir ke Betania ketika Marta dan Maria tidak menyangka hal itu terjadi lagi. Yesus mengajak murid-muridnya pertama pergi ke Yudea, yang kemudian pergi ke Betania. Dan dia berkata kepada Marta, "Di manakah saudaramu?" Dia berkata, "Seandainya engkau di sini Tuhan, saudaraku Lazarus tidak akan mati." Kemudian ketika Maria juga mengetahui Yesus ada di rumah Marta, maka Maria juga berkata kepada Yesus, "Seandainya engkau di sini Tuhan, saudaraku Lazarus tidak akan mati." Merupakan ratapan tangisan yang pedih sampai di hati. Kenapa ini terjadi? Kenapa kedatangan Tuhan Yesus terlambat? Kenapa Yesus seolah-olah tidak peduli? Kenapa Yesus tidak ada firasat? Tetapi Yesus berkata, percayalah kepada Yesus. Di mana Lazarus kamu kuburkan? Silahkan buka kuburannya. Tapi Marta mengatakan dia sudah bau karena sudah 4 hari dikubur. Tapi Yesus berkata, "Aku perintahkan kamu buka kuburnya." Dan dia berkata, "Lazarus, bangkitlah." Setelah dia berdoa, doanya, "Terima kasih Tuhan karena engkau sudah mendengarkan doaku. Sebenarnya setiap saat engkau mendengarkan doaku, tetapi karena orang ini aku berkata demikian supaya mereka percaya." Dan apa yang terjadi? Lazarus bangkitlah. Pada saat itu juga Lazarus bangkit dari kubur dan tangannya, kakinya masih terikat. Dan Yesus berkata, "Lepaskan pengikat itu." Lazarus berjalanlah. Dan Lazarus berjalan. Dia yang sudah sakit dan mati 4 hari dikubur, tetapi dia bangkit, dia memperoleh hidup, dan dia berjalan kembali.
Dan yang paling memilukan sekali, ayat 35, maka menangislah Yesus. Maka menangislah Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang terjadi di hadapan kita? Penderitaan, masalah silih berganti. Kekuatan kita sebagai anak Tuhan adalah berdoa. Berdoa memohon ketika ada masalah, saat itu ada solusi. Tetapi terkadang apa yang kita doakan tidak serta-merta ada solusi. Dan tidak ada pencapaian. Kita merasa terlambat, bahkan ada yang berkata Tuhan tidak mendengar, atau Tuhan tidak peduli, atau berkata salah berdoa, atau engkau terlampau banyak dosamu, karena dosamu terhambat berkat itu. Tetapi dalam Yohanes 11 ayat 1-45 menyatakan doa itu tidak pernah terlambat, pertolongan dan berkat itu tidak pernah terlambat. Allah mendengarkan, tetapi Allah mengabulkan tepat pada waktunya, tepat pada waktu Tuhan. Dan ternyata berkat itu pun merupakan mujizat supaya yang menerima itu percaya kepada Tuhan, supaya yang melihat itu percaya kepada Tuhan, dan mereka juga menyembah Allah dan menerima Allah sebagai juru selamat, sebagai kebangkitan itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau manusia pernah sakit, Tuhan Yesus juga pernah mengalami, bahkan disiksa. Dan kalau manusia pernah sakit, Tuhan Yesus juga menangis di Yohanes 11 ayat 35. Kalau manusia juga pernah mati, Yesus pun pernah mati. Kalau Lazarus bangkit, Yesus juga bangkit. Bapak, Ibu, bagaimanakah kisah Lazarus dibangkitkan? Secara langsung